Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panitia Sari, berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021-054 kelas reguler B Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori bahasa dan otomata dalam kehidupan nyata. Di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama mengenai pumping lemma, yang kedua relasi ekuivalensi dan otomata minimal, yang ketiga konteks free grammar. Kita masuk ke implementasi yang pertama, yaitu pumping lemma. Pumping lemma adalah alat yang digunakan dalam teori bahasa formal untuk membuktikan apakah suatu bahasa adalah bahasa tak beraturan, non-regular language. Implementasi pumping lemma dalam kehidupan nyata dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, matematika, dan ilmu komputer. Berikut adalah beberapa contoh implementasi pumping lemma dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama, verifikasi struktur kode. Dalam pengembangan perangkat lunak, pumping lemma dapat digunakan untuk memverifikasi struktur kode program. Misalnya, saat mengembangkan compiler atau interpreter, pumping lemma dapat digunakan untuk memeriksa apakah bahasa yang dihasilkan oleh parser adalah bahasa tak beraturan. Jika bahasa tersebut tak beraturan, maka ada masalah dalam struktur kode yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, validasi input pada sistem. Dalam pengembangan aplikasi, pumping lemma dapat digunakan untuk memvalidasi input pengguna. Misalnya, dalam pengolahan teks, pumping lemma dapat digunakan untuk memeriksa apakah string masukan memenuhi kriteria tertentu seperti format tertentu atau aturan yang harus dipatuhi. Jika string tidak memenuhi aturan tersebut, maka aplikasi dapat memberikan pesan kesalahan kepada pengguna. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Dalam bidang analisis data, pumping lemma dapat digunakan untuk menganalisis pola data yang kompleks. Misalnya dalam analisis urutan waktu, time series analysis. Pumping lemma dapat membantu dalam mengidentifikasi pola tak beraturan atau anomali dalam data. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemodelan keuangan, prediksi cuaca, atau deteksi kegiatan tidak wajar dalam jaringan komputer. Yang keempat yaitu keamanan informasi. Dalam keamanan informasi, pumping lemma dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan enkripsi atau algoritma keamanan. Dengan menerapkan pumping lemma pada algoritma enkripsi, kita dapat mencari pola yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak sistem keamanan. Ini membantu dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis jaringan sosial. Dalam studi jaringan sosial, pumping lemma dapat digunakan untuk menganalisis pola komunikasi dan interaksi antar individu dalam jaringan sosial. Dengan menerapkan pumping lemma pada data jaringan sosial, kita dapat mengidentifikasi pola tak beraturan atau kelompok yang mencurigakan. Hal ini membantu dalam memahami dinamika sosial, mendeteksi aktivitas ilegal, atau menganalisis penyebaran informasi di media sosial. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu implementasi relasi ekuivalensi dan otomata minimal. Yang pertama, yaitu pengelompokan kelas dalam pendidikan. Di sini dalam sistem pendidikan, relasi ekuivalensi ini dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelas berdasarkan kemampuan atau minat mereka. Misalnya, dengan membangun relasi ekuivalensi antara siswa yang memiliki tingkat kemampuan serupa dalam mata pelajaran tertentu, kita dapat membentuk kelas-kelas yang homogen dalam hal kemampuan. Ini membantu guru dalam mengajar dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelas. Konsep otomata minimal juga dapat diterapkan untuk menyederhanakan kurikulum dan mengatur pelajaran dengan efisien. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi produk dalam e-commerce. Dalam e-commerce, relasi ekuivalensi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan atribut atau karakteristik mereka. Misalnya, dengan membangun relasi ekuivalensi antara produk yang memiliki fitur, merek, atau kategori yang serupa, kita dapat mengorganisir katalog produk dengan lebih baik. Hal ini membantu pengguna dalam menemukan produk yang relevan dan mempermudah pencarian. Konsep otomata minimal juga dapat diterapkan untuk menyederhanakan proses pencocokan produk dengan preferensi pengguna.
Kemudian yaitu yang ketiga, pengelompokan data dalam analisis data. Dalam analisis data, relasi ekuivalensi dapat digunakan untuk mengelompokkan entitas data yang memiliki karakteristik yang serupa. Misalnya dalam analisis pasar, data pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan preferensi atau perilaku pembelian mereka. Dengan membangun relasi ekuivalensi antara pelanggan yang memiliki pola pembelian yang serupa, kita dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang mirip dan menghasilkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Konsep otomata minimal juga dapat digunakan untuk menyederhanakan model analisis dengan menghasilkan representasi yang lebih kompak dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu optimasi rute transportasi. Dalam optimasi rute transportasi, relasi ekuivalensi dapat digunakan untuk mengelompokkan kumpulan titik dalam jaringan transportasi berdasarkan jarak, waktu perjalanan, atau preferensi lainnya. Misalnya dengan membangun relasi ekuivalensi antara titik-titik yang memiliki waktu perjalanan yang serupa, kita dapat mengidentifikasi kelompok titik yang dapat diakses dalam waktu yang sama. Konsep otomata minimal dapat digunakan untuk menyederhanakan algoritma perututan dan menghasilkan rute transportasi yang lebih efisien. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga atau yang terakhir ini mengenai implementasi konteks free grammar. Implementasi konteks free grammar atau singkatnya CFG dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan nyata, terutama dalam pengolahan bahasa alami, pemrograman, dan desain bahasa. Berikut adalah beberapa contoh implementasi konteks free grammar dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama, pengolahan bahasa alami. Digunakan dalam pengolahan bahasa alami untuk memodelkan dan memahami struktur kalimat. CFG dapat digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan sintaksis yang menggambarkan bagaimana kata-kata yang dalam kalimat dapat diatur dan saling berhubungan. Ini memungkinkan sistem pemrosesan bahasa alami seperti asisten virtual, chatbot, atau penerjemah mesin untuk memahami dan menghasilkan kalimat yang gramatikal. Kemudian yang kedua, yaitu desain bahasa dan analisis pemrograman. CFG digunakan dalam desain bahasa pemrograman termasuk dalam penentuan struktur sintaksis yang diinginkan. CFG dapat digunakan untuk mendefinisikan aturan sintaksis dari bahasa pemrograman yang baru serta mengidentifikasi dan menghindari ambiguitas dalam sintaksis. Selain itu, CFG juga digunakan dalam analisis statik program untuk mengidentifikasi kesalahan sintaksis dan memperoleh informasi struktur pemrograman. Kemudian sistem pemrosesan informasi. CFG digunakan dalam sistem pemrosesan informasi untuk memodelkan dan memahami struktur data dan entitas. CFG dapat digunakan untuk membangun aturan-aturan sintaksis yang memungkinkan pengenalan dan penguraian data yang kompleks seperti struktur database, format file, atau representasi data tertentu. Misalnya, CFG ini dapat digunakan dalam pemrosesan log data untuk mengenali pola atau kesalahan yang signifikan. Kemudian ada analis dan pemrosesan dokumen. CFG juga digunakan dalam analisis dan pemrosesan dokumen seperti HTML. Nah, CFG ini digunakan untuk menggambarkan struktur sintaksis dari dokumen tersebut sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi yang terstruktur dan mengakses elemen-elemen tertentu. Nah, dalam dokumen dengan lebih mudah, misalnya CFG ini dapat digunakan untuk memperoleh isi teks elemen teks tertentu dalam dokumen XML. Kemudian yang terakhir ini ada ini pemrograman dan penerjemah bahasa. CFG ini digunakan untuk dalam pemrograman komputer untuk mendefinisikan sintaksis dari bahasa pemrograman, termasuk struktur pernyataan, ekspresi, dan tata cara penulisan kode. Ini memungkinkan compiler atau interpreter untuk menganalisis dan memvalidasi kode program serta menjalankan program yang sesuai dengan sintaks yang benar. Implementasi CFG dalam kehidupan nyata membantu dalam memodelkan, menganalisis, dan
memproses berbagai bentuk informasi dan bahasa dalam berbagai bidang. CFG memberikan kerangka kerja formal untuk memahami dan memanipulasi struktur sintaksis yang kompleks dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Sekian contoh implementasi teori bahasa dan otomata mengenai pumping lemma, relasi ekuivalensi dan otomata minimal, konteks free grammar yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.